Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapa saja pengikut-pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kuliah akhlak hari ini, materi pembahasan kita ialah tentang akhlak terhadap Al-Quran. Apa saja macam-macam atau bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran itu? Baik, sebelum kita mulai terlebih dahulu, marilah sama-sama kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah akhlak tentang akhlak terhadap Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa adalah masdar dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya dapat kita lihat dalam firman Allah, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam hatimu dan membuatmu pandai membacanya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Di samping itu, Al-Quran itu dapat juga kita pahami dalam pengertian maf'ul, ya, dengan pengertian yang dibaca atau makruh. Sedangkan secara istilah, Al-Quran itu ialah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa dengan mutawatir. Artinya Al-Quran itu benar-benar terjaga otentisitasnya dan beribadah dengan membacanya. Karena hanya Quran sajalah yang dibaca ketika kita melaksanakan salat misalnya, ya. Kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, kemudian ya, dianjurkan untuk membaca surah-surah atau ayat-ayat yang mudah atau yang kita hafal dari Al-Quran. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, jadi Al-Quran itu ialah benar-benar kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebagaimana Allah menyatakan, Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat kedua. Nah, kemudian apa fungsi Al-Quran itu diturunkan? Nah, berkaitan dengan fungsi turunnya Al-Quran ini, Allah menyatakan dengan sangat jelas di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan.
Nah, oleh sebab itulah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang begitu istimewa. Ya, karena memang bulan Ramadan itu menjadi bulan pilihan. Ya, Allah memilihnya sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran. Ya, bahkan Imam Ibnu Katsir pun menyebutkan tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan, ya, tetapi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan juga. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah, di samping menginformasikan waktu turunnya Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 di atas juga menjelaskan bahwa di antara fungsi Al-Quran diturunkan itu adalah pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Inilah salah satu keistimewaan Al-Quran itu, yaitu sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, kalau kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan kepada umat tertentu dan pada masa tertentu saja. Nah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada seluruh umat manusia dan berlaku sampai pada hari kiamat. Oleh sebab itu, setelah Al-Quran, ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci lagi. Kemudian fungsi yang kedua, Al-Quran itu sebagai penjelas atau bayyinat mengenai petunjuk itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang maksud dari Al-Quran sebagai bayyinat, di antaranya yang pertama, Al-Quran sebagai dalil dan hujjah yang nyata dan jelas bagi orang yang memahami dan memperhatikannya. Kedua, Al-Quran memberikan penjelasan lagi terkait dengan isi ajaran nabi-nabi terdahulu. Misalnya ajaran Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi lainnya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran terdapat petunjuk ayat yang masih bersifat umum, ya, atau ijmal. Kemudian datang ayat yang lain sebagai penjelasan yang memberikan uraiannya atau tafsil. Yang keempat, ya, ini disebutkan dalam riwayat bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka sikap hidup beliau pun membawa bayyinat, yaitu penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk Al-Quran itu. Nah, ini diantaranya makna dari bayyinat itu, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda atau furqan. Maksudnya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, serta baik dan buruk. Oleh sebab itu, sebagai muslim, hendaknya setiap amal perbuatan yang kita lakukan harus ditimbang terlebih dahulu dengan timbangan Al-Quran, sehingga terlihat jelas mana yang benar dan mana yang batil itu. Nah, ini diantara 3 fungsi Al-Quran itu diturunkan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita masuk ke pembahasan bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran. Di antara bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran itu, yang pertama, mengimani Al-Quran. Setiap kita sebagai muslim tentunya hendaknya mengimani bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia sampai pada hari kiamat. Kemudian bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran yang kedua, mempelajari Al-Quran, baik dari aspek cara membacanya maupun mempelajari makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran.
Kemudian bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran yang ketiga ialah membaca Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, membaca dengan tartil di sini ialah membacanya dengan sebaik mungkin dan secara perlahan-lahan. Ya, tentu saja sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, oleh sebab itu, setiap kita hendaknya menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan harian yang wajib kita lakukan. Ya, jangan sampai hari-hari yang kita lewati itu tidak ada satupun ayat Al-Quran yang kita baca. Dalam riwayat disebutkan banyak keutamaan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran ini. Ya, di antaranya Nabi SAW pernah mengatakan, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia mahir melakukannya, kelak akan mendapat tempat di dalam surga bersama para rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi ia tidak mahir, membacanya terbata-bata dan tampak berat lidahnya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain lagi dinyatakan, barang siapa membaca satu huruf kitab Allah, yakni Al-Quran, maka ia mendapat pahala 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, kemudian dalam hadis lain juga dinyatakan, bacalah Al-Quran, karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah. Maka siapa yang masuk di dalamnya, ia pun aman. Siapa yang mencintai Al-Quran, maka kabar gembira untuknya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kemudian bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran yang keempat ialah mengamalkan Al-Quran. Setiap kita, ya, sebagai muslim tentunya, berkewajiban mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi setelah kita mengetahui apa saja pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran itu, maka kita berkewajiban mengamalkannya. Nah, kemudian yang terakhir, bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran yang kelima ialah mengajarkan Al-Quran. Ya, baik dari aspek cara membacanya maupun mengajarkan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah yang oleh Nabi, ya, dikatakan sebagai sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 macam bentuk-bentuk akhlak terhadap Al-Quran. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan ini, ada 2 hal penting dalam berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak boleh kita lupakan. Menurut Profesor Dr. M. Quraish Shihab, ada 2 hal penting yang tidak boleh kita lupakan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama, keikhlasan. Dalam upaya memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, kita dituntut ikhlas. Dalam arti, kejernihan motivasi untuk memahami maksud firman-firman Allah. Karena niat adalah jiwa dan pendorong utama segala aktivitas.
Sehingga dengan ketulusan itu akan lahir kesungguhan untuk mempelajarinya. Orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dituntut untuk berusaha mengenalnya dengan tulus. Dan kalau ada keraguan yang hinggap di dalam hatinya, maka hendaklah ia berusaha untuk menemukan kebenaran. Al-Quran menampilkan sekian banyak bukti untuk menampik keraguan siapapun melalui apa yang diistilahkan dengan mukjizat Al-Quran. Jika seseorang ingin mendapatkan petunjuk dan keterangan yang lebih banyak lagi, serta diantar mencapai keyakinan yang mantap, maka ia harus hidup dalam lingkungan Al-Quran, sehingga merasakan bahwa Al-Quran berdialog bahkan bersahabat dengannya. Para pakar mengatakan bahwa jika Anda ingin berbicara dengan Al-Quran, maka berdoalah. Dan jika Anda ingin Allah berbicara dengan Anda, maka bacalah Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Jika kita bersahabat dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa sahabat akan menyampaikan kepada sahabatnya rahasia-rahasianya yang tidak disampaikan kepada siapa yang sekedar berkenalan dengannya. Yakinlah bahwa jika Anda bersahabat dengan Al-Quran dan bermohon kepada Allah, pasti yang Anda peroleh lebih banyak daripada usaha Anda. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah sikap rendah hati. Dalam memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, kita dituntut bersikap rendah hati. Tidak merasa diri tahu segalanya. Apalagi angkuh dan merasa semuanya dapat dijangkau oleh nalarnya, atau apa yang dijangkaunya adalah karena usahanya sendiri. Para malaikat pun menegaskan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tiada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut baik siapapun yang melangkahkan kaki dan meluruskan niat untuk memahami Al-Quran. Berulang-ulang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk menjadi pelajaran atau peringatan. Maka adakah yang ingin mengingat atau mengambil pelajaran? Nah, itu di antara dua hal yang perlu kita perhatikan dalam berinteraksi dengan Al-Quran menurut Profesor Dr. M. Quraish Shihab di dalam bukunya Kaidah Tafsir. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian materi kuliah akhlak yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang akhlak terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan materi yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.